Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Halo anak-anakku sekalian, syukur Alhamdulillah di awal tahun ini, di tengah pandemi, kita semua dapat berjumpa walau secara online. Janganlah kalian bersedih bahwa dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tetap masih bisa berjumpa. Pada saat ini, kita semua sedang menjadi saksi dalam sejarah percepatan teknologi. Ambillah hikmah baik dari semua kegiatan ini, dari semua kejadian pandemi ini, bahwa kita semua dapat dengan mudah terkoneksi dengan dunia luar, dunia internasional, tanpa kita harus meninggalkan rumah. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini di Majoring Day Seminar, untuk Fakultas Bisnis, Ibu diundang untuk memberikan sedikit pencerahan dan cerita untuk anak-anakku sekalian. Tentu anak-anakku sekalian telah mengetahui bahwa LSPR merupakan sekolah komunikasi yang terbaik di Indonesia dan salah satu yang terbaik di ASEAN dan juga salah satu yang terbaik di dunia. Nah, tentu untuk jurusan Fakultas Komunikasi sudah tak diragukan lagi kelebihannya. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya Fakultas Bisnis di LSPR juga tak kalah pentingnya dan hebatnya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan untuk program studi manajemen. Kalian akan diperkenalkan dengan 3 konsentrasi yang dapat dipilih. Apakah konsentrasi Entrepreneurship and Leadership atau Digital Business Management dan juga Human Resource Development. Ketiganya semua sama pentingnya yang merupakan karir di masa depan. Entrepreneurship and leadership adalah salah satu pengetahuan yang harus kita miliki. Tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan entrepreneurship menjadi entrepreneur. Tetapi seorang entrepreneur tentunya lebih baik apabila mempunyai pengetahuan tentang entrepreneur. Dan yang tak kalah harus juga mempunyai pengetahuan tentang leadership. Seorang entrepreneur harus punya leadership sense, leadership skill, dan leadership persuasion. Nah, anak-anakku, Ibu akan bercerita singkat tentang bagaimana seorang entrepreneur itu seharusnya. Di satu kota di China, terkenal ada cerita tentang Putri Hanzhou. Putri Hanzhou ini adalah satu-satunya putri raja yang cantik, yang mana sudah waktunya untuk mempunyai suami. Lalu sang raja pun memberikan sayembara kepada seluruh rakyatnya. Siapa yang ingin menjadi menantuku, kelak dia akan menjadi pangeran dan bahkan akan menggantikanku menjadi raja. Tapi sebelum dia mempersunting putriku, ia harus terlebih dahulu memperlihatkan bahwa dia adalah seorang pemberani, yang mana dapat menyeberangi sungai di kota tersebut, yang mana sungai tersebut banyak sekali buaya putihnya. Nah, pada hari yang ditentukan berkumpullah banyak masyarakat di tepi sungai itu. Tiba-tiba ketika sayembara dimulai, semua orang takut untuk mengarungi sungai tersebut. Walaupun ahli renang, walaupun orang yang sudah memakai baju berkulit buaya, tetap tak berani mengarungi sungai tersebut. Tiba-tiba ada seorang pria yang berani meloncat dan berlari secepatnya dan berenang secepatnya hingga ke tepian dan dapat mengalahkan buaya putih. Dan tentunya setelah ia berhasil di tepian dan buaya putih tak dapat menangkapnya, maka ia pun dilulukan orang. Dan tiba-tiba ada seorang bapak bertanya kepadanya, "Hai anakku, begitu hebatnya engkau bisa melewati sungai ini, engkau pasti telah terus berlatih. Dan tentunya engkau sangat menginginkan menjadi pangeran dan menjadi suami dari putri cantik tersebut." Apa jawab dari pemuda tersebut? "Oh Pak, saya sebenarnya didorong oleh seseorang yang saya tak kenal. Namun demikian, karena saya sudah berada di sungai, saya harus menyelamatkan diri dan saya tidak melihat mana lagi ke kiri ke kanan. Yang penting saya sampai di tepian
dengan selamat. Jadi saya berenang secepatnya hingga ke tepian dan saya dapat menyelamatkan diri. Wow, mengapa kau begitu hebat? Iya, karena sehari-hari saya memang selalu bermain dengan buaya putih ini dan saya sangat mengetahui alur dari sungai ini. Nah, di mana letak cerita ini dan entrepreneurship? Pertama, apabila kita ingin menjadi seorang entrepreneur, kita tidak boleh lagi menengok kiri kanan apakah kita bisa melakukan ini atau tidak. Kita harus mempunyai tekad yang bulat. Kedua, kita harus menjadi entrepreneur untuk satu produk ataupun satu project ataupun satu program, yang mana program itu yang kita ketahui. Seperti pemuda tadi, dia sudah biasa dengan sungai tersebut. Yang ketiga, kita harus banyak latihan, ya. Seperti pemuda tadi, dia terbiasa dengan buaya putih, ya. Jadi hal yang tersebut tidak menakutkan dan bahkan bahagian dari kehidupannya sehari-hari. Cerita tadi tentang entrepreneurship dan leadership, tentunya juga ada lagi tambahan yang perlu dimiliki oleh seorang entrepreneur. Yang pertama tadi ya, terus berlatih ya, seperti tadi yang Ibu katakan, dan juga itu adalah upbringing, yang mana kita bisa terlatih sendiri penglihatan kita, pemikiran kita, dan kebiasaan-kebiasaan kita, apa kita melihat orang tua kita atau orang di sekitar kita yang juga melakukan pekerjaan sebagai entrepreneur. Nah, entrepreneur juga itu bisa terjadi dengan orang yang desperado. Seperti tadi pemuda tersebut benar-benar desperate ke sana karena apabila ia tidak berenang secepatnya maka ia akan dimakan oleh buaya putih. Nah, kadang-kadang kita pun bisa karena desperate ataupun karena begitu butuh, maka kita dengan sungguh-sungguh melakukan entrepreneurship. Ibu pernah mewawancarai Sam Solose di mana Fadil menyatakan bahwa sesungguhnya membuat mereka menjadi entrepreneur adalah karena butuh uang. Jadi bukan berarti seorang entrepreneur itu harus punya uang dulu baru bikin bisnis, ya. Kemudian tentunya konsentrasi lainnya digital business management. Nah, tentunya kalau menjadi digital business management ini menjadi seorang profesional, menjadi manager, menjadi director, menjadi president director, menjadi CEO. Semua itu yang utama harus menjadi orang yang bertanggung jawab. The accountable leaders, ya. The accountable leaders itu orangnya yang pertama harus melatih diri, ya, menjadi orang yang reliable, orang yang bisa diandalkan, yang bisa tepat waktu, ya, yang bisa accurate, ya, selalu menghasilkan hasil yang tepat, ya. Kemudian seorang accountable leader itu harus benar-benar follow code of conduct. Kalau kita tidak ethical, maka pekerjaan kita, bisnis kita tidak akan bertahan lama, ya. Dan yang paling penting, accountable leader itu harus bisa memimpin di dalam keadaan susah, sulit, dan dalam keadaan tidak menyenangkan. Hidup ini tidak selalu saja senang, ya. Nah, makanya ada istilah tough times don't last, tough people do. Artinya, kendala-kendala atau masa sulit akan terus berdatangan. Namun demikian, orang yang tough, orang yang kuat akan selalu mendapat keberhasilan. Dan konsentrasi ketiga adalah human resource development, ya. Ini adalah pekerjaan people who likes the people, ya. Orang yang menyukai orang-orang, ya. Jadi the art of managing people. Banyak orang yang menyukai bagaimana memimpin, mengarahkan orang, dan membantu orang-orang untuk bisa berhasil. Nah, human resource development adalah salah satu concentration yang dapat kalian pertimbangkan. Di sini kalian nanti akan membantu perusahaan dalam talent scouting, ya, di mana mempersiapkan mix and match, ya, keahlian seseorang, kelebihan seseorang dengan pekerjaan tertentu yang mana cocok untuk dia, dan juga tentunya akan mempelajari dan bagaimana cara building teamwork, dan tentu ada komunikasi di sini. Inilah kelebihannya lulusan LSPR. Dan tentu juga di human resource development akan ditugaskan juga nanti kalian untuk talent pool.
yang mana kalian akan nanti ditugaskan untuk creating good people, ya, orang-orang yang dilatih, diasah keahliannya, pengetahuannya, dan perilakunya untuk menjadi baik, dan sehingga perusahaan mempunyai aset yang luar biasa. Jadi pekerjaan menjadi human resource development adalah pekerjaan yang sangat dibutuhkan di perusahaan manapun. Dan anak-anakku sekalian, yang terakhir, apapun konsentrasi yang kalian pilih, entrepreneurship and leadership, ataupun digital business management, ataupun nanti human resource development, be what you wanna be, dream big and work on your dream. Dan jangan lupa selalu mengambil 10 pilar di LSPR menjadi bahagian dari lifestyle kalian. Insya Allah apabila kalian mengamalkan 10 pilar yang ada di LSPR, hidupmu akan menjadi lebih menyenangkan dan sukses dalam studi, dan insya Allah sukses dalam karirmu nanti. Demikian disampaikan, Ibu doakan semoga anak-anakku sekalian sukses dalam studinya, dan insya Allah semuanya dapat selesai tepat waktu dan dapat membanggakan kedua orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.